Breaking news, berita terkini, rekaman pertemuan jadi bukti. Wah, ada rekaman pertemuan guys nih. Ya, Jokowi dan penyidik Polda Metro Jaya dilaporkan. Rekaman pertemuan dengan Jokowi jadi bukti. Prabowo sampai naik pitam, marah. Kepolisian macam apa ini? Aduh. Jadi ini salah satu kejahatan ya, udah berkepanjangan, udah bertahun-tahun. Ini kejahatan berantai Pak Joko Widodo. Melibatkan penegak hukum, melibatkan ormas, dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang pura-pura jadi pembela rakyat Indonesia, alias penjilat. Nah, itu penjilat itu, ya. Rakyat yang mana yang kalian bela? Rakyat yang mana? Kalian itu penjilat Pak Joko Widodo, ya. Karena banyak duit dan banyak yang sudah terbukti korupsinya banyak banget. Semua koruptor yang diperiksa kejaksaan dan KPK itu melibatkan Pak Joko Widodo. Tempat basah nih. Oleh sebab itu Pak Prabowo sudah mulai tanggap, ya, tanggap darurat. Kalau dibiarkan terus-menerus akan berakibat fatal untuk perekonomian di Indonesia, guys. Kenapa? Kalau rakyat sudah tidak percaya dengan pemerintahannya, maka semua program-program pemerintahan itu tidak akan berjalan. Otomatis para investor luar negeri ragu-ragu untuk menanam modalnya di Indonesia, karena tidak menutup kemungkinan ke depannya akan ada huru-hara kalau Pak Prabowo masih diam di tempat, tidak menindaklanjuti kasus-kasus yang melibatkan nama Pak Joko Widodo. Ini berbahaya, ya, berbahaya. Siapa yang dirugikan? Kita semua yang dirugikan, bukan pemerintahan Pak Prabowo saja, tapi seluruh rakyat Indonesia dirugikan. Rakyat Indonesia hanya mengikuti apa kata presiden. Kalau kata presiden gulingkan, kita gulingkan bareng-bareng. Tapi kalau presiden diam, bahkan dianggap hanya cuman canda-candaan, sekedar posting di sosmed, tidak ada isinya, itu adalah kesalahan fatal. Ya, kesalahan fatal, guys. Makanya saya mengharapkan Bapak Presiden langsung turun tangan. Tidak usah takut di 2029. Kalau Pak Presiden mau ngambil sikap sekarang, kedepannya terserah Pak Presiden Prabowo Subianto. Mau 2 periode, 3 periode, atau 10 periode. Selama itu masih bagus. Ya, menindak pelaku-pelaku kejahatan di negeri ini, pelaku korupsi, koruptor. Terserah Bapak mau berapa periode. Yang kita pertengkarkan dalam 2 hari ini bukan lagi berkas perkara, tapi gelagat dari perkara ini. Berkasnya ada. Begitu ada istilah orang kuat, berkasnya pindah pada gelagat. Kira-kira kemana arahnya tuh? Jadi ngapain mempersoalkan lagi berkas itu? Dari awal memang kasus ini kasus tentang gelagat politik yang makin lama dia makin terpolar. Karena mana ujung dari kasus ini? Seandainya Pak Jokowi ijazahnya hilang. Pertanyaan saya, kalau ijazahnya hilang, apakah otaknya juga hilang? Itu yang mau diteliti oleh TIFA. Supaya tidak ada pembuktian bahwa otak orang itu hanya tergantung pada ijazahnya. Kan di balik kasus ini kita bertengkar, emang Pak Jokowi punya otak nggak tuh? Kalau dibuktikan secara sosiologi, secara psikologi, bahwa Pak Jokowi berpikir runtut, reasoningnya bagus, kalkulasinya efektif, orang nggak akan persoalin. Mau punya ijazah, mau nggak punya ijazah. Tapi kita masuk di situ tanpa sadar bahwa yang sedang diuji adalah kapasitas berpikir dari hakim, pengacara, tim Jokowi, tim Roy Suryo, tentang kasus ini. Karena itu pada akhirnya ujungnya bertahun-tahun bicara. Saya saksi ahli pertama waktu kasus ini dibuka pertama di Pengadilan Solo dengan akibat saudara Bambang Tri Dibui itu. Dari awal saya menganggap bahwa ini
akan berakhir pada tema gelagat politik. Dan benar akhirnya hari ini. Orang bertanya, orang kuatnya siapa? Saya buka. Misteri ini. Orang kuatnya dibalik penangguhan penahanan Roy dan Tifa, orang kuatnya adalah Joko Widodo. Yang menghendaki mereka ditangguhkan adalah Joko Widodo. Sebaiknya ditangguhkan. Karena kalau dibuka, bangsa ini pecah tuh. Oke, bab 1 dulu ya. Kasus ini akhirnya berubah dari diskusi panjang menjadi polemik. Polemik itu apa tuh? Dalam bahasa Yunani, polemik itu kata dasarnya polemos, artinya perang. Tapi kita bukan pakai perang senjata, bukan pakai perang hukum, bahkan bukan pakai perang kata-kata. Kita perang pakai persepsi kok. Dari awal perangnya persepsi. Bukan untuk memenangkan kebenaran, tapi untuk memenangkan persepsi. Roy Suryo, Dr. Tipa, dan para pendukungnya sudah terlanjur senang-senang ya. Karena permohonan penangguhan penahanannya kemarin dikabulkan. Mereka lupa bahwa kasusnya sekarang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi nanti sidangnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Padahal mereka udah terlanjur senang-senang. Udah terlanjur merasa menang. Udah terlanjur merasa bebas. Dan yang paling penting, kedua orang itu sudah menunjukkan bahwa dia sehat. Nah kan, kemarin kan pura-pura sakit. Yang satu pura-pura lumpuh, nggak bisa berdiri pakai kursi roda. Tapi tiba-tiba saat penangguhan dikabulkan, langsung seger bisa berjalan. Begitu juga satunya, langsung kelihatan seger, ngomongnya langsung jelas. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya mereka sudah masuk jebakan. Jadi, kalau nanti sudah diputus. Roy Suryo merasa bangga karena dapat backingan dari partai PDI, tapi dia bodoh ya, bodoh din pelongo. Jadinya apa? Dengan begitu mudahnya terungkap siapa dalang-dalangnya. Dengan sendirinya, dengan para pecundangnya yang mengungkapnya sendiri. Tidak perlu mencari kemana-mana para pecundang tuh ya. Akhirnya terungkap dengan mereka sendiri. Pak Jokowi diam bukan tak tahu. Pak Jokowi diam bukannya lemah. Dia manusia juga, dia punya akal dan punya otak juga. Hah? Pak Jokowi sekali buka kartunya, mampus kalian semua. Pak Jokowi masih menghargai, apalagi sewaktu jadi presiden, sangat-sangat menghargai partai PDIP itu ya. Bukan tak tahu kalangan PDIP itu seperti apa, sudah pasti tahu dong 10 tahun lamanya di PDIP ya. Nah, takkan tak tahu, pasti tahu, tapi apa, lebih baik diam. Diam itu adalah emas sudah pasti. Dan yang banyak berkoar-koar, banyak yang ngebacot itu adalah tai. Jadi tidak perlu khawatir, wahai saudara-saudara kita yang mendukung Pak Jokowi. Biarkanlah mereka membongkar semua. Biarkanlah waktunya Pak Jokowi bicara. Itulah yang akan menjadi senjata makan tuan suatu saat nanti. Apakah benar yang dibilang Pak Jokowi bahwa di balik kasus ijazahnya ini ada orang besar di belakangnya? Nah teman-teman, video saya ini saya tidak tahu ini AI atau betul ya. Kurnia yang merupakan gerombolan dari Roy Suryo, dia mengatakan sesuatu hal yang sangat-sangat mengejutkan. Di situ dia menyebutkan ada nama Hasto, Sekjen PDIP. Dia menyebut ada nama Megawati dan juga Deddy Sitorus. Seperti apa? Mari kita sama-sama mendengar cuplikan videonya berikut ini. Semoga ini tidak benar ya teman-teman. Tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari Manusia Merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami. Ya, kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma
Mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta, Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat itu, gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati yang dalam hal ini PDIP untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Merdeka! Merdeka! Mengerikan sekali kondisi Roy Suryo setelah keluar dari sel, lepas dari sel, sangat-sangat menyedihkan. Ya, ini saya sangat menyesal ya, polisi melepaskan dia ini ya. Dia mendapatkan penangguhan penahanan. Sangat-sangat menyedihkan kondisi Roy Suryo saat ini. Seperti apa teman-teman? Mari kita menyaksikan Roy Suryo yang nampak seperti bukan dirinya sendiri. Para termol ini, wah ini bergembira ria. Wah ini para termol potong tumpeng katanya. Wah mulai dari ada termol yang akulah yang sempat berjanji akan buka baju di depan kantor aparat. Kamu janji buka baju dia palsu. Akulah avokat. Pakai kartu avokat yang kemudian ketahuan palsu kartu avokatnya karena dia tidak memiliki pendidikan. Nah sementara dia, kasihan dia, nggak boleh tampil di layar TV. Inilah Mawar, sang avokat Mawar yang pernah pakai rambut palsu di rakyat bersuara, wayang bersuara. Sementara yang lain ada yang lagi minta-minta. Lihatlah di kanal Ceboker Nusantara. Sementara ini lagi panik. Ini namanya lucu. Aku panik. Aku lagi dituntut. Aku membuat laporan palsu ternyata. Sementara ini adalah ketua Ceboker Nusantara yang kalau kemudian mulai podcast dia selalu mengatakan ya. Nah ini salah tahu kan? Siapa yang kalau podcast ya? Nah ini Toyib, yang nggak pernah pulang ini Toyib. Ini Mak Lampir. Boleh dong? Ini Mak Lampir nih. Boleh dong? Itu. Iya dia bisanya cuman boleh dong. Gitu. Daripada itu lawyer yang sukanya hafalan. Lah kamu tuh nggak hafal. Kamu katanya palsu juga ijazahnya, ya dari universitas yang katanya kaldung itu. Palsu ngumpul jadi satu, termasuk aku. Hidup lagi. Mon, kamu hidup lagi, Mon. Sengkumon. Sengkumon hidup lagi. Aku lagi barusan launching buku 700 halaman lebih, buku palsu.